Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu kembali bersama dengan kami di dalam ibadah persekutuan doa malam hari ini. Kami percaya bahwa kita semua sudah disiapkan oleh Tuhan khususnya untuk berpartisipasi, bergabung bersama-sama dalam persekutuan doa malam hari ini. Saya percaya kita sudah berada di tempat kita masing-masing. Kita akan segera memulai ibadah doa kita. Namun jika ada segala sesuatu yang mungkin akan mengganggu ibadah doa ini, Bapak Ibu boleh mengatasinya sebelum memulai. Misalnya seperti handphone yang masih kondisi tidak silent, mohon disilentkan. Dan selama 30 menit ke depan kita berharap tidak ada gangguan, kita hanya terfokus kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai. Saya pimpin kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bersama-sama dengan semua jemaat-Mu yang ada di tempat mereka masing-masing. Kami bersatu hati dalam roh dan jiwa kami, dan khususnya di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Kami bersyukur karena ada waktu bagi kami yang kami siapkan, yang kami sediakan khusus berelasi dengan Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon kehadiran Tuhan di setiap tempat dimanapun kami berada. Sehingga ketika kami memulai dan berada bersama-sama dalam ibadah doa ini, ada roh Tuhan yang menuntun setiap orang. Sehingga di dalam relasi ini kami sungguh-sungguh berjumpa Tuhan. Kami sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga sungguh-sungguh mengalami Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami akan membawa banyak pergumulan dan juga banyak seruan doa kami masing-masing. Apapun itu Tuhan tahu, hari ini kami ingin membawanya bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa ini dari awal hingga selesai. Amin. Baik jemaat Tuhan, saya ingin membacakan satu bagian dari firman Tuhan ya, yang terambil dari Efesus pasal 6 sampai Pasal 6 ayat 12 sampai yang ke-15, 18 ya. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudara, ayat ini mengisyaratkan kita bahwa hidup itu peperangan, ya. Hidup itu peperangan, setiap hari peperangan, setiap jam peperangan, ya, setiap detik peperangan sebenarnya. Ya, peperangan apa? Mungkin bukan penjajah lagi, bukan bangsa yang lain, asing lagi, bukan. Tapi peperangan secara iman, peperangan secara roh. Karena itu di sini dikatakan bahwa kita sedang melawan yang namanya bukan darah dan daging, tapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Saudara-saudara, roh-roh jahat di udara. Hari-hari ini bukan hari-hari yang menyenangkan bagi manusia di muka bumi ini. Kenapa? Karena hari-hari ini menghirup udara pun kita hati-hati, begitu rasa takut, khawatir dan sebagainya. Karena itu ada nasihat Tuhan yang luar biasa di dalam Efesus pasal 6 yang mengatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan.
Saudara, apa arti kata hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan? Waktu saya merenungkan kata kuat, ya kuat itu artinya ya tangguh gitu ya. Ya bagaimana supaya kita bisa tangguh? Bagaimana supaya kita bisa kokoh tetap bisa berdiri dengan kekuatan yang kita punya? Saudara, simple sebenarnya. Hendaklah kamu kuat itu artinya hendaklah kamu tetap berserah pada Dia, ya, pada Tuhan. Hendaklah kamu tetap beriman pada Dia. Hendaklah kamu berpegang teguh pada Dia. Sebab ketika kamu beriman, ketika kamu percaya sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh berserah diri pada Dia, maka engkau akan memiliki yang namanya kekuatan. Nah, saudara-saudara, lalu Dia memberitahukan kepada kita, kenakanlah seluruh senjata Allah. Saudara-saudara, sebagai seorang yang berperang, kita nggak bisa pergi dengan tangan kosong kan? Kita tidak bisa pergi tanpa pegang senjata di tangan kita. Nah, senjata kita ada banyak sekali yang tadi sudah saya bacakan, ya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh di dalam peperangan ini, dan jangan satu orang pun lemah, jangan satu orang pun mengalami kekalahan karena dia lalai dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, seorang penulis lagu bernama Fanny Crosby, dia menuliskan suatu syair yang luar biasa dalam lagunya atau dalam pujian yang dia karang, yaitu kemenangan demi anugerah. Bahwa dia mengatakan bahwa kemenangan itu sebenarnya sudah terjadi. Kemenangan sudah diraih oleh panglima kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh hulu balang kita, ya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang kita tinggal hidup dalam kemenangan itu dan melawan segala musuh kita. Nah, kita akan naikkan pujian ini dari nyanyian kemenangan iman nomor 69. Ya, nyanyian kemenangan iman nomor 69. Setelah lagu ini kita nyanyikan sampai bait yang terakhir, bait ketiga. Nanti Diaken Andi akan memimpin kita di dalam doa yang pertama. Yang menang sekarang, yang menang nanti, Dia yang maha kuasa, pemimpin tentara di peperangan, semuanya maju gagah. Pakaiannya amat indah sambil bersukaria, memuji serta bernyanyi-nyanyi. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji, demi anugerah saja. Dua. Yang menang sekarang, yang menang nanti, siapakah raja itu? Mana tenteranya yang dipimpinnya, yang puji panglimanya? Dialah Tuhan dan Raja, penebus juru selamat. Tenteranya bagaikan bintang bersinar di tahtanya. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersetia. Kemenangannya dijanji, demi anugerah saja. Tiga. Sekarang, yang menang nanti, Yesuslah Raja besar. Raja duniawi nantikan rubuh, mahkotanya terlempar. Tetapi bala dan perahu yang bersedia teguh,
peperangan kan lalu berhenti di rumahmu. Bukan yang kuat, bukan yang gagah, tapi yang bersedia. Kemenangannya dijanji demi anugerah saja. Diaken Andi akan memimpin kita di dalam doa. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih dalam Kristus. Kita mengimani dan mengaminkan pujian yang baru kita nyanyikan. Bukan kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tapi setiap kita dijanjikan suatu kemenangan yang pasti dalam anugerah daripada Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, setiap rumah tangga dimanapun berada. Malam hari ini kita akan berdoa yang pertama untuk GPRI Kelapa Gading dengan segala jemaat umum, sekolah minggu, pemuda, berdoa untuk anak-anak yang masih dalam pangkuan ibu mereka, yang masih sekolah, bahkan mungkin ada yang kuliah, ada juga yang bekerja. Berdoa untuk kesehatan setiap jemaat dan juga setiap pergumulan, tantangan, baik itu pekerjaan, dimanapun berada. Dan juga berdoa untuk yang usia lanjut, khususnya untuk kesehatan mereka. Kita juga akan berdoa untuk Sinode GPRI Kelapa Gading, GPRI se-Indonesia, Majelis Sinode, Majelis Klasis, Majelis Jemaat, dan untuk semua jemaat. Kita juga berdoa untuk sidang raya tahun 2021, rapat tahunan yang mestinya diadakan Oktober ini. Kita berdoa untuk ibadah online, offline, dimanapun berada. Ada beberapa gereja GPRI sudah melakukan ibadah offline di daerah-daerah yang zona hijau. Kita berdoa Tuhan menyertai mereka, dan dimanapun kita berada, lewat sarana apapun, ada lawatan Tuhan, dan setiap kita mendapatkan kekuatan yang baru, iman dan pengharapan yang pasti dalam Tuhan. Sebelum kita mulai doa-doa kita, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian dari Mazmur Daud yang berkata bahwa hanya dekat Allah saja rasa tenang hati kita. Di luar Tuhan kita semua penuh kekhawatiran, ada kecemasan, ada kegentaran, ada kekhawatiran yang dengan mudah melanda hati dan pikiran kita. Namun dalam Tuhan ada ketenangan, dan dalam Tuhan ada kekuatan baru, ialah perlindungan kita, keselamatan kita. Dan kita mau bersekutu dalam hadirat Tuhan, memanjatkan setiap doa kita kepadanya, karena Dia Allah yang senantiasa mendengar dan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Sungguh indah bersamamu. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, siapkan hati kita untuk berdoa malam hari ini. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Kita pujian ini sekali lagi dari awal. Dan jadikan doa ini di hadapan Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku,
dekat padamu. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Hanya dekat Allah ada kekuatan baru. Hanya dekat padamu hati kami tenang Tuhan. Di tengah segala badai yang mungkin menimpa kehidupan kami hari-hari ini. Ada banyak pergumulan, tantangan di hadapan kami menghadapi situasi yang ada. Namun Tuhan, malam hari ini dari pemazmur ini kami belajar bahwa bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, membawa setiap pergumulan kami. Disitulah letak kekuatan kami. Dan kami akan menang bukan karena kuat gagah kami, tapi karena janji yang Tuhan berikan demi anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat YP Kris Kelapa Gading dimanapun berada. Mulai dari yang usia sekolah minggu, yang remaja, yang sedang bekerja, bahkan juga yang masuk dalam usia indah. Tuhan mengetahui setiap keberadaan kami. Tuhan mengetahui setiap pergumulan kami. Tuhan mengetahui tantangan apa saja yang kami hadapin, yang mungkin di luar daripada kesanggupan kami. Tuhan Yesus, malam hari ini kami bawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan, malam hari ini kami berdoa, Tuhan tetap memberikan pertumbuhan iman bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tetap memberikan perlindungan, Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan hikmat dan jalan keluar atas setiap pergumulan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di tengah pandemi COVID seperti sekarang ini Tuhan, mungkin di antara kami ada yang bergumul dalam pekerjaan kami, masa depan kami, mungkin ada yang mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau melihat dan Engkau mengulurkan tangan-Mu menolong tepat pada waktunya. Kami percaya lawatan-Mu nyata, dan biar di tengah situasi yang sulit sekalipun, dari mulut setiap jemaat-Mu tetap mengalir ucapan syukur kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melihat bukan hanya kesulitan di depan kami, tapi kami juga melihat segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu YP Kris Kelapa Gading, dan kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga teringat Majelis Sinode YP Kris se-Indonesia, pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Biar Tuhan juga melawat seluruh pengurus Majelis Sinode, Majelis Jemaat, Majelis Klasis, bahkan semua jemaat yang bernaung dalam YP Kris se-Indonesia ini Tuhan dimanapun berada. Mereka juga mungkin menghadapi pergumulan yang tidak dapat diselesaikan. Namun Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu, dan Engkau Allah yang sanggup menolong mereka. Biar Tuhan juga tetap menyertai setiap pekerjaan Tuhan yang diagendakan. Kami percaya Tuhan tidak ada satupun yang luput dari campur tangan Tuhan. Dan Engkau Allah yang mengasihi kami,
mengasihi gerejamu dan menyertainya, sehingga setiap pekerjaan Tuhan yang tetap dikerjakan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap gereja yang mengalami kesulitan, Tuhan menolong, dan Tuhan yang buka jalan, sehingga kami dapat menyaksikan setiap kuasa Tuhan dinyatakan, dan pertolongan, mukjizat Tuhan tidak mustahil dinyatakan buat setiap kami yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa, menyerahkan pokok doa kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang mendengar, dan Engkau Allah yang menjawab, dan kehendak Tuhan yang terbaik buat setiap kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, bahan doa kita yang kedua adalah berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah dan masyarakat Indonesia. Khususnya dampak ekonomi karena corona, pilkada serentak yang akan dilaksanakan bulan Desember yang akan datang. Berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terus semakin naik, agar Tuhan boleh memutus rantai penyebarannya. Doakan korban-korban COVID dan juga pasien-pasien yang sedang dirawat, semua orang yang terpapar dan sedang isolasi saat ini. Kita berdoa khusus untuk gugus tugas Kementerian Kesehatan, Menteri TNI dan Polri, relawan-relawan, dokter, perawat, bahkan rumah sakit. Doakan para ahli untuk segera menyelesaikan tes vaksin tahap akhir. Kita juga berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia, semua umat Tuhan di Indonesia. Kita berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan, sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan sosial Kristen, dan juga panti-panti asuhan Kristen, dan semua yang bersifat mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita doakan mereka dan berdoa untuk seluruh umat Tuhan agar ada perlindungan dan penyertaan dari Tuhan. Baik, mari kita berdoa dengan iman, dengan penuh harapan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami bersyukur sekali lagi kalau kami boleh hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia. Negara dan bangsa ini telah Engkau bentuk begitu lama, dan Kau telah tempatkan kami di sini. Maka demikian Tuhan, ini adalah tanggung jawab kami setiap umat-Mu untuk mendoakan bangsa dan negara kami, menaruh bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu setiap saat, agar bangsa dan negara ini tetap eksis sebagaimana harusnya. Biarlah Allah sendiri yang memimpin, menjaga dan melindungi bangsa negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, beri mereka hikmat bijaksana di dalam melaksanakan segala kebijakan, memberkati dari presiden, menteri, lembaga tinggi, lembaga tertinggi, sampai masyarakat biasa. Tuhan tolong supaya semua di dalam keharmonisan, dalam kedamaian, dan dalam kemakmuran seperti cita-cita daripada bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk dampak ekonomi karena corona. Saat ini sendi-sendi ekonomi bangsa negara kami sedang dalam kondisi goyang. Kami tahu bahwa makin banyak pengeluaran yang dikeluarkan karena COVID-19 ini. Tuhan memberkati supaya bangsa dan negara kami tetap dipelihara Tuhan. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaan ekonominya, mohon Tuhan tetap dengan kuasa-Mu menjaga dan memelihara. Kami tahu bahwa kami sedang menuju resesi yang banyak mengkhawatirkan banyak orang. Tapi kami percaya di tengah resesi sekalipun masih ada Tuhan yang boleh memelihara kami. Kami berdoa untuk pilkada yang akan datang yang dilaksanakan secara serentak bulan Desember nanti. Tuhan menolong supaya pemimpin-pemimpin di daerah boleh melaksanakan pilkada dengan damai, dengan baik, dan juga dengan aman. Kami berdoa juga untuk pandemi COVID-19 yang kondisinya semakin naik dan terus naik. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar Engkau boleh memutus rantai penyebarannya, sehingga boleh dikendalikan, sehingga laju daripada perkembangan daripada COVID ini dapat ditahan dengan segala cara. Tuhan menolong supaya semua yang terlibat, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk korban COVID yang semakin hari semakin banyak. Beri mereka kekuatan dan penghiburan
bagi mereka yang kehilangan sanak saudara mereka. Kami berdoa untuk pasien-pasien yang sedang dirawat, semua orang yang sedang diisolasi karena terpapar oleh COVID ini. Tuhan hiburkan, kuatkan, beri ketenangan agar mereka bisa melawan daripada COVID-19 ini. Kami berdoa untuk gugus tugas Kementerian Kesehatan, TNI, Polri, relawan-relawan, dokter, perawat, bahkan rumah sakit. Dalam nama Yesus, lindungi, jaga, dan Tuhan berikan mereka kemampuan dan hikmat, kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk para ahli yang sedang bekerja keras menyelesaikan tes akhir daripada vaksin agar segera boleh didistribusikan. Tuhan, kami berdoa, kami juga menyerahkan seluruh umat Tuhan di Indonesia, seluruh gereja, baik yang di kota, di desa-desa. Tuhan, lawat setiap umat-Mu dimanapun berada, setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga penginjilan supaya tetap bisa melayani, tetap bisa memberitakan Injil di tengah kondisi ini. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen, yayasan-yayasan Kristen, panti-panti asuhan Kristen, apapun yang lain Tuhan. Biarlah Allah hadir, membawa shalom, membawa damai, membawa sukacita, terlebih membawa kesehatan yang baik bagi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun pergumulannya, hari ini Tuhan menghibur banyak hati yang sedang dalam kondisi khawatir dan takut. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menyertai kami, setiap keluarga kami, bahkan anak-anak kami, saudara kami, sahabat kami, orang tua kami, suami kami, istri kami. Tuhan memberkati kami dalam minggu-minggu, bulan-bulan yang akan datang. Di tengah-tengah kekhawatiran dunia saat ini, kami percaya masih ada jalan, masih ada kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami tahu bahwa ini bukan hanya urusan fisik, tapi ini juga urusan rohani kami. Sebab tiap hari kami berperang, tiap hari kami berperang dengan segala hal. Tuhan, setiap saat, setiap waktu, setiap jam peperangan itu kami hadapi. Karena itu Tuhan, biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berserah diri, tetap beriman, tetap berpengharapan. Terlebih Tuhan, kami tidak akan pernah tangan kosong. Kau akan memperlengkapi dengan kekuatan senjata Allah. Semua perlengkapan itu boleh kami punya, sehingga kami boleh menghadapi zaman ini, menghadapi penghulu-penghulu di udara, roh-roh jahat, bahkan segala penyakit, segala kelemahan. Apapun itu Tuhan, kami datang dengan kekuatan penuh melalui kemenangan Kristus di kayu salib, yang Dia telah meraih kemenangan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena peperangan ini pada akhirnya kami akan menang. Peperangan ini akan membawa kami bertemu dengan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, mereka yang sedang sakit Tuhan kuatkan, sembuhkan. Mereka yang sedang dalam masalah Tuhan berikan solusi. Apapun keadaan mereka di rumah, anak-anak mereka Tuhan lawat dan tumbuhkan dengan baik. Pelihara kami semua Tuhan, setiap rumah tangga, setiap orang dimanapun berada. Inilah doa kami Tuhan, doa syafaat kami. Kami taruh semua doa ini dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Saudara-saudara sekalian, puji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Kita percaya Tuhan menjawab setiap doa kita sesuai waktunya. Mari kita penuh iman, terus berjalan bersama Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita sampai ketemu kembali dalam ibadah doa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.